Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma inna Jibrila qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithni mal iman. Qala al iman inna tu'mina billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa tu'minu bil maut wa bil hayat ba'dal maut wa tu'mina bil jannah wan nari wal hisabi wal mizan wa tu'mina bil qadri kullihi khairihi wa syarrihi. Qala fa idza fa'alta dzalika faqad amantu. Qala idza fa'alta dzalika faqad amanta. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepadaku apakah iman itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan kepada kematian dan kehidupan setelah mati, dan beriman kepada surga dan neraka, dan kepada hari hisab, yaitu perhitungan, dan kepada timbangan amal, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jibril alaihissalam berkata, jikalau aku berbuat demikian, apakah aku benar-benar telah menjadi orang beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jikalau engkau berbuat demikian, engkau sudah menjadi seorang yang beriman. Hadis ini riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-iman an tu'mina billahi wal malaikatihi wa bil liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsi. Dalam hadis ini dinyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, pertemuan dengannya pada hari akhirat, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kebangkitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu dari 8 pintu surga manapun yang kamu sukai. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan dan malaikat sama-sama membisikkan ke dalam hati anak Adam. Adapun bisikan syaitan yaitu agar manusia kembali kepada kejahatan dan mendustakan yang hak, mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan malaikat yaitu agar manusia kembali kepada kebaikan dan membenarkan yang hak. Maka barang siapa yang mendapati dalam hatinya bisikan seperti itu, yaitu bisikan baik, ketahuilah bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan adalah yang memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapati dalam hatinya bisikan selain itu, yaitu bisikan jahat, maka hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah 268, yang artinya asy-syaitan ya'idukumul faqra, sesungguhnya setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan mengajakmu untuk berbuat kejahatan. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amal kita. Amal-amal kita dapat tumbuh dengan baik, amal-amal kita dapat kita kerjakan dengan sempurna apabila kita menyempurnakan iman kita. Bagaimana cara menyempurnakan iman? Jadidu ibadakum,
qila wa kaifa nujaddidu imanana aksiru min qawli la ilaha illallah. Kemudian dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi dengan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengucapkan kata-kata yang benar, dengan kita menyampaikan dakwah mengajak kepada iman, kepada amal, maka akan yuslih lakum, akan memperbaiki amal-amal kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amal kita di hari ini dan memberikan semangat kepada kita untuk menyempurnakan amal-amal kita, sehingga pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.